Salam Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, hal yang paling sering kita dengarkan yang keluar dari mulut orang percaya adalah, mengapa ketika hidup saya semakin dekat kepada Tuhan, justru semakin banyak tantangan yang saya harus hadapi. Saudara, jika banyak orang Kristen masa kini saja dapat merasakan adanya tekanan dan pergumulan yang berat dalam hidupnya, kita tentu dapat membayangkan bagaimana tantangan seperti apa yang harus dihadapi para murid di awal pelayanan mereka setelah menerima tongkat estafet dari Tuhan Yesus yang telah naik ke surga. Pertama, saudara, para murid ini hanyalah golongan minoritas yang sangat tertindas dengan agama Yahudi yang begitu ketat pada waktu itu, yang pada masa pelayanan Tuhan Yesus justru banyak mengalami benturan dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, bahkan imam-imam. Yang kedua, para murid sebagian besar hanyalah terdiri dari kalangan bawah yang rata-rata boleh dikatakan kurang pendidikan. Bagaimana mungkin orang mau mendengarkan apa yang mereka katakan? Apalagi ketika harus berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang sudah didoktrin ketat dengan agamanya. Terlebih ketika harus berhadapan dengan bangsa Romawi sebagai penjajah waktu itu. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, pemberitaan salib adalah batu sandungan bagi orang Yahudi dan sebagai suatu kebodohan bagi orang bukan Yahudi. Demikian tertulis dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 23. Maka wajarlah jika di awal pembentukan jemaat mula-mula diwarnai dengan penolakan dan banyak penganiayaan terhadap orang-orang percaya. Yang ketiga, tantangan dari kuasa kegelapan yang tidak pernah rela menyaksikan orang-orang yang mendengarkan Injil tentang Yesus Kristus dan mereka menerima keselamatan itu. Untuk itu, saudara, iblis tentu tidak tinggal diam. Kalau kita baca di 1 Petrus pasal 5 ayat 8, di sana dikatakan begini. Si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis inilah yang membutakan mata banyak orang terhadap kebenaran Injil. Kalau saudara bisa periksa di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Iblis menyesatkan banyak orang dan memakai penguasa untuk menghambat pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan supaya kita kuat di dalam Tuhan, tinggal di dalam kekuatan kuasanya untuk menghadapi musuh sebenarnya, yaitu iblis yang mengerjakan berbagai macam tipu muslihat. Saudara bisa lihat di Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Nah, rasanya dari sekian banyak tantangan, ketiga tantangan ini sebenarnya sudah cukup mewakili kesulitan besar yang akan dihadapi para murid pasca kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Itu sebabnya untuk menghadapi tantangan yang sebesar itu, Tuhan Yesus telah mempersiapkan para murid selama 3,5 tahun lebih dan memperlengkapi mereka dengan kuasa yang tidak terbatas, yaitu apa? Kuasa Roh Kudus. Karena itu 10 hari sebelum pencurahan Roh Kudus ibarat latihan terakhir tingkat pemantapan, di mana mereka harus bersabar, berdoa,
berserah penuh menantikan janji Tuhan digenapi. Disinilah mereka belajar mengandalkan Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan. Mereka mengerjakan bagian mereka, yaitu apa? Berserah diri dan mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan bertindak serta berkarya melalui mereka. Dan sungguh luar biasa hasilnya. Bukan hanya 3.000 orang yang bertobat dan diselamatkan pada hari Pentakosta kalau saudara baca Kisah pasal 2. Tetapi berita yang mereka saksikan berhasil mempengaruhi seluruh dunia. Sehingga ada berjuta-juta orang yang percaya kepada Kristus dan diselamatkan. Saudara, George Maxwell, seorang hamba Tuhan sekaligus ahli manajemen dan juga seorang motivator kelas dunia, dia pernah berkata begini, dunia diubahkan bukan dengan orang-orang dari lulusan terbaik dari universitas terbaik di dunia, dengan gelar-gelar master ataupun doktor, tetapi dunia diubahkan hanyalah dengan nelayan-nelayan yang bau amis yang menyerahkan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan. Haleluya, saudara. Nah, jika seluruh dunia ini bisa diubahkan, apakah yang kita khawatirkan dan takutkan sebagai pengikut Tuhan Yesus? Sebab itu dengar baik, saudara. Berserah dirilah dan nantikanlah Tuhan seperti para murid. Amin. Berserah diri berarti mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Tentu kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan biarkan Tuhan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya sebebas-bebasnya dalam kehidupan kita. Amin. Jadi saudara, kita serahkan hidup kita dan kita menantikan Tuhan bertindak dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan hari ini supaya kami bersabar menantikan Tuhan dan kami menyerahkan diri kami sepenuhnya di mana Tuhan yang berkarya dalam hidup kami. Kami tidak akan pernah takut, apalagi khawatir tentang apapun juga. Sebab kami percaya setiap orang yang ada di dalam Engkau pasti mengalami pemulihan, pasti hidup berkemenangan. Berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada. Berkati rumah tangga mereka, kesehatan mereka, ekonomi mereka, dan Tuhan pulihkan keadaan kami semua. Kami berdoa untuk Indonesia, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk apa yang sedang terjadi di Timur Tengah antara Israel dan Palestina. Tuhan yang menolong orang-orang di sana. Dan Tuhan menyatakan mana kehendak-Mu dan mana bukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.